Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hari ini selain ucapan alhamdulillah. Allah mempertemukan kita di masjid tercinta ini setelah dari Ramadan yang lalu. Sekarang baru sampai juga kajian kita di ruangan utama Masjid Al-Latif. Alhamdulillah sudah turun PPKM. Sekarang level berapa Bandung? Sebenarnya teh tilu. Wah, berarti masih level sangat pedas itu. Berarti level 2 kan biasanya pedas. Level 1 kurang pedas. Nanti beres kalau sudah level 0 baru level tidak pedas. Jadi luar biasa, mudah-mudahan kita yakini bahwa corona ini nyata, tetapi tidak boleh menghilangkan peluang surga bagi kita. Kenapa? Karena bagi kita jangan sampai sesuatu yang tidak pasti, nah ini jebakan Batman-nya ya. Jangan sampai sesuatu yang belum pasti mengalahkan sesuatu yang udah pasti. Pandemi ini nggak tahu kapan berhentinya. Ada yang memprediksikan 2024, nyesok ngalewihan Allah orang namanya. Ada yang memprediksikan nanti akhir 2022. Wallahu a'lam bishawab gitu. Kita tidak tahu kenapa ulah ngalewihan Allah. Tidak tahu kapan pasti berakhirnya, tetapi kematian itu pasti. Dan kematian gak akan pernah melihat usia kita muda atau tua. Nah kemarin saya terkejut juga kalau di sekolah tuh kakak angkatan saya, gitarisnya apa? Burger Kill ya. Meninggal ngadadak pan keur manggung. Usianya gak jauh lah gitu. Belum 50 tahun tuh. Kalau tidak salah satu beda setahun dengan saya, beda setahunan lah. Kenapa kadang-kadang jadi terkejut? Karena satu usianya masih muda. Kelihatannya fine-fine aja, jag-jag, sehat. Ternyata bagi Allah mudah, tidak mesti orang itu mati teh nya miskin, nya ripuh, nya geringan teh. Allah kadang mencabut nyawa seorang tidak butuh muqaddimah dulu. Covid dulu gitu kan. Kalau Covid dulu kan dalam nilai ancang-ancang ya. Di sini ada yang belum kena, saya doakan lah. Mudah-mudahan sehat. Keheula jo jangan wae. Keheula jo jangan wae. Saya doakan semoga sehat. Tapi dah kadang-kadang share pengalaman ya. Nih Kang MC kan sudah baru sekali atau 2 kali? Kang Dik 1 kali. Bisi badai sekali deh. Soalnya tadi ketemu udah agak tirus nih. Sekali itu lamun 2 kali sih karena langsing ya insya Allah. 2 kali langsing. Saya mengalami sendiri ketika gelombang kedua ini, kalau dulu waktu saya pertama kali sendirian, nah yang kedua ini ada beberapa ya istri anak-anak kena. Tetapi di balik kesulitan ini menemukan satu kenikmatan. Lain nikmat dengan ikan batur gering ya. Kenikmatannya apa? Meneteskan air mata, munajat, butuh sekali ke Allah. Ini luar biasa gitu. Makanya hati-hati jangan terjebak dengan coronanya. Dengan corona justru menggerus akidah keyakinan kita, ibadah kita walaupun sekarang banyak hal yang susah dimengerti gitu. Ini juga catatan buat pemerintah kita juga. Ya mudah-mudahan dengan gerakan vaksin ini prokes tetap dijaga. Jangan sampai gara-gara untuk sehat boleh berkerumun. Jadi demi sehat berkerumun boleh, tapi demi Allah nggak boleh berkerumun. Kalau demi sehat, orang boleh berkerumun. Karena pada kenyataannya memang berkerumun gitu. Dan itu lebih dari 5 menit. Tapi kadang demi Allah, kita masih prokes. Bahkan luar biasa di masjid itu penghormatannya terhadap fatwa pemerintah ini. Masih banyak di masjid kita juga ini kan masih di jarak-jarak. Saking apa? Kita taatnya pada pemerintah. Nah, ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan anu kieu tong jadi jebakan Batman gitu. Nah, ini judulnya kan jebakan Batman. Kenapa Batman? Karena sok sering kena jebak si Batman. Si Robin Matara gitu. Batman sering kejebak. Biasanya karena tertipu. Nah,
Maka ada satu ayat di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Setelah Allah menjelaskan bagaimana tentang kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahli surga. Di situ ada kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaiton. Jangan kalian menyembah setan. Mohon maaf, sekarang hari ini ada nggak orang yang menyembah setan? Cingkumaha carana menyembah setan. Usum keneh enak nyembah patung tuh. Kan jarangnya orang menyembah patung gitu. Ada ini tapi hati-hati ya, ngajina ulah nunutan ya, bisa salah tangkap ya, bisa salah tangkap. Ada seorang ulama mengatakan ini adi pinter teki kadang-kadang susah ke artinanya. Yang dilarang itu bukan menyembah batu. Makanya beliau tanya, boleh nggak orang menyembah batu? Kalau yakin itu batu. Oke. Orang boleh nggak menyembah batu kalau itu yakin batu? Musyrik tuh nyembah batu kalau yakin itu batu. Nah ngahulang gitu, ngahulang teka harti. Gini, orang menyembah batu itu tidak musyrik kalau yakin itu batu. Jadi musyrik kenapa? Karena yakin itu bukan batu, naon Tuhan kan gitu, jadi masalah. Jadi kalau orang menyembah batu, yakin itu batu terjadi musyrik. Ngana naonan saya nyembahan batu, gitu kan. Orang joki pun tanya ayah batu jauh, punten. Kalau yakin batu ngapain gitu? Justru ketika orang timbul rasa takut, rasa hormat kepada satu benda, berarti dia meyakini ada sesuatu di balik benda itu. Nah naonan tuh ayah tanggal gede aja, punten. Bukan karena pohonnya, gitu kan. Nah makanya ketika seseorang menyembah batu, sesungguhnya bukan menyembah batu, tapi mereka menyembah setan. Apa? Karena mereka mengikuti keinginan setan. Eta jebakannya. Maka untuk judul kali ini saya ambil firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat dari mulai ayat ke-36. Kalau teman-teman di sini yang ikut live streaming boleh dilihat di Qur'annya masing-masing nanti. Surat Al-Hijr ayat ke-36. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis ketika diusir dari surga, tentang surganya panjang ya namanya, tapi kita lihat dohirnya ayatnya semacam itu saja. Ia mengatakan angzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku itu tangguh sampai hari dibangkitkan nanti. Si iblis saat itu sudah diponis bersalah, masih yakin, masih ngadoa ke Allah. Urang mapan teh juga iblis-iblis teuing ya. Nah, iblis berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku tangguh sampai pada waktu dibangkitkan. Maka Allah merespon, qala fa innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang atau makhluk yang diberikan tangguh oleh Allah. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada waktu yang sudah diketahui. Kapan kiamat? Maka apa yang dikatakan oleh setan, qala rabbi bima agwaitani, wahai Tuhanku, karena engkau sudah memponis lah kalau bahasa sekarang tuh, aku sesat. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan jadikan satu yang buruk, kejahatan itu terlihat indah. Satu tah. Dua, wala ugwiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu ditutup dengan kalimat oleh Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak akan tertipu oleh setan itu adalah hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi sekarang ada dua sesi ini. Kenali bagaimana jebakan setan dulu.
Dua, bagaimana cara mengatasinya. Kalau nanti cara mengatasi, abdi nuju diajar kenehnya. Karena setan kalau diatasi dengan cara diasupkan karena botol aman, mending mayar. Saya tanya, pernah nggak sholat tehusu? Atau sering? Sering ya. Pernah lupa rokaat tidak? Nah, jarang atau sering? Biasanya berjamaah atau sendiri? Sendiri. Matak tas setan mah newakatnya kan sorangan. Pelik sih ya. Sok biasanya muriding bulu punduk, apa muriding bulu punduk teh? Merinding bulu kuduk itu lagi sendirian lagi banyak orang. Makanya saya uji nyali mau di tempat seseram apapun tapi hayang 20 orang. Oh Ustaz sieunan, ini sieunan pun aya setan sieunan ku 20 orang. Hah? Aya jurik sieun ku 20 orang. Sieunan, berarti setan atau jurik itu sieun dikeroyok pan manya aneh. Pan leungit manya jurik mah aya setan apa kalah sama banyak orang mah tuh enak. Justru setan, makanya saya kadang-kadang gini, dulu pernah ya, sok uji nyali, syarat saya 2, 1 tidak mau malam, pengen siang. Ari setan, ai jurik ya mah juriknya, lagi setan ya, siang ayat tuh. Apa keluarnya hanya malam saja? Apalagi itu dinisbahkan kepada jin atau setan ya, setan siang-siang, ayah setan ayat tuh. Ulang melongga dia setan ayah bari melongga dia ya. Setan ayah teh siang ayah gitu. Apa setan harus tengah malam terus di kuburan? Ya nu di kubu setan mah teu cing di kuburan. Da urang salahna eta. Ngapain setan dicing di kuburan? Apakah penghuni kubur harus digoda lagi? Saya tanya, ada nggak di sini teman-teman yang mau tidak akan digoda oleh setan? Mau tidak digoda? Gara mau teh. Geus mau digoda. Matak ai setan ngajedog, bahasa Jermananya menjedog itu, diem di kuburan ngapain? Kenapa? Karena mereka sudah tidak butuh lagi menggoda orang yang sudah mati. Matakna sebenarnya mah setan mah di kuburan, tapi digambarkan kalau kita ke kuburan naon? Aljurigu ang kutil anak gitu. Pocong didinya, segala yang angker-angker itu kebanyakan apa? Di kuburan. Eta teh jebakan Batman tah gitu sebenarnya. Jadi ku setan teh dibuat kita rasa takut bahwa nu kieu gitu. Terus apalagi sekarang rata-rata apa? Di antara hari yang disebut hari yang horor apa itu? Tuh malam Jumat kan kesebelan pisan eta mah jatuhnya. Itu penghinaan itu dalam Islam itu. Karena malam Jumat itu justru dalam Islam malam yang mulia kan, malam Jumat, besoknya hari Jumat, hari yang mulia. Di urang mah dibuat malam Jumat tuh hari yang horor, apalagi kliwon. Malam Jumat kliwon. Nah hari malam Minggu nongkrong nepi ke jam 12 peuting tiis we, biasa we nyantai malam Minggu. Ya kan? Karena malam Minggu disebutnya malam naon? Malam panjang. Artinya naon? Nongkrong, begadang kan malam Minggu gitu. Udah besoknya libur. Malam Jumat horor. Mata jarang orang begadang malam Jumat, kecuali yang sudah suami istri. Ya Kang Dikanya, kabitaeun. Nah ini makanya jadi rada aneh lah sekarang itu. Malam Jumat, hari malam jadi horor nih. Anak rada kaluar teh sieun malam Jumat. Tempat tuh horor, padahal mohon maaf setan itu tidak hanya ada pada waktu malam. Makanya nanti kita lihat nih, setan ngagonanya juga kumaha sih gitu. 2, setan itu tidak ada di tempat-tempat yang harus yang apa kuburan, tidak. Di masjid aya setan tuh. Saya kasih contoh. Bab sholat dewe tadinya, ketika kita pernah bahasnya di podcast dulu, ketika azan dikumandangkan setan pergi. Hadisnya ada kan, riwayat Imam Bukhari itu. Teman-teman bisa dicek. Beres azan, setan datang. Setelah qomat, setan pergi lagi. Lalu kemudian ketika orang sholat, setan datang. Apa kata setan? Udkur kada, ingat anu, ingat anu. Sehingga segala sesuatu ingat kecuali sholatnya. Jadi segala sesuatu ingat kecuali sholatnya.
Endingnya apa? Dia lupa ieu teh rakaat kasabaraha. Ini rakaat sabarahanya 2, 3. Nah, pertanyaannya, itu sholatnya sholat apa aja yang suka lupa? Apakah sholat yang waktu malam atau siang? Malam atau siang, berarti setan tidak terbatas waktu menggoda. 2, di masjid atau di rumah? Mau di masjid, mau di rumah. Itu. Apakah sholat berjamaah pernah tidak ada yang lupa? Imam lupa pernah. Makmum yang luar biasa mah kalau lupa. Imam lupa biasa, makmum lupa luar biasa. Sakitu aya supir lupa. Contohnya naon? Itu supir kan teu salah, jalur Caheum Cileunyi, eta poho turun. Mau turun di daerah Sukamiskin, dia turunnya daerah UIN, Cibiru. Naon? Lupa, eta bahaya tuh. Nah makanya sakitu aya supirnya, ada supirnya di sini, makmum lupa. Itu rakaat kasabaraha, mending. Tapi nu paling parah, makmum lupa itu ketika meluruskan imam yang lupa. Imam lupa diluruskan oleh makmum yang lupa. Ini kejadian kemarin. Imam baca ini. Wa ing amana billahi wa rasul yang ujung ayat surat Al-Baqarah tuh. Cingkang jenaon? Amana billahi wa rasulihi. Ari hilap teh sok temut. Coba bacakan terus. Tong niron atuh. Naon niron atuh? Cik atulah niron atuh ari hafiz 32 juz mah. Kumaha? Amana billahi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian la nuparriqu baina ahadim mir rusulihi wala yaudu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Pan mantep eta teh. Makmum bingung nah jadi kadinya gitu kan. Nu paling parah yang pernah saya sampaikan dulu, imam baca ini surat Jumat ini. Idas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu. Wah, 3 kali kan so, makmum ngasih tahu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwa. Lancar sampai selesai. Itu namanya medley. Medley 2 surat kan. Surat Al-Insyikok, model muqaddimahnya, ujungnya surat itu surat Al-Infitor. Tapi beberapa surat memang istilahnya berpotensi medley. Ada orang baca Al-Haqqah itu nyambungnya kanu Al-Qari'ah ada. Kanu Al-Qari'ah. Jadi tina Al-Qari'ah berpotensi itu. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah itu parah ya teman. Aduh. Biasanya yang di sini nih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Harusnya fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah imam. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man khaffat mawazinuh. Tuh kan kacau eta mah. Aduh. Jadi geus rada error teman. Jadi kedah deui mending sarekeun we eta mah heula. Maka pantas kalau Rasulullah itu mengingatkan kalau orang sholat itu lagi semangat. Itu biasanya kertunduh, banyak kacau itu surat mereka medley 3. Medley 3 surat itu. Nah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Tadi saya sampaikan setan itu tidak hanya malam, tidak hanya siang. Di ayat tadi, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaiton. Janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu nyata-nyata musuh. Nyata-nyata musuh. Nah ini sebagai dalil bahwa musuh abadi kita itu syaiton. Karena hidup kita ketika dilahirkan ke dunia, Rasul bersampaikan begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Kalau bahasa saya dilahirkan di tracknya yang benar nih. Maka tugas kita tetap ada di track ini. Maka kalau tetap ada di track ini, nyampe di endingnya itu, di finishnya kita selamat. Kalau di track ini. Tracknya apa? Dinul Islam. Jadi ketika orang lahir dalam keadaan fitrah, kecenderungan menerima agama yang benar. Ini udah ada tracknya nih. Ikuti track ini dinul Islam yang benar. Gitu. Kalau dia tetap sampai akhir hayat ada di track ini, maka dia mati dalam keadaan istiqomah, husnul khotimah. Surga tuh. Cuman kalau begitu nggak ada tantangannya. Maka Allah ngasih tantangan. Apa? Iya setannya. Siga kila nyupiran, nu gampang tunduh, nu bulak belok, anu lempeng. Nu lempeng kan gini-gini aja trek teh. Otomatis kan ngagolere kieu. Nepi ka rahmatullah. Ya lempeng dulu itu. Tong anggap enteng nu lempeng gitu. Saya masih ingat kemarin kejadian tuh. Jangan suka ngeremehin apapun, jangan pernah ngeremehin leh. Kita menyembelih sapi itu 4. Nu gede-gede kan, lumayan lah. Sukses nih. Terakhir sapi teh pegung, letik tepisan. Alah Ustaz gitu mah tengkas gitu lah. Apa you know tengkas? Apa bahasa Indonesia tengkas tuh? Sliding. Sliding di tackle gitu kan. Kita pakai tali kecil tuh buat menjatuhin itu sapi. Ternyata luar biasa. Lebih lincah daripada sapi-sapi besar. Sampai saya hampir cedera itu. Mata kan tuh anggap enteng gitu. Jangan melihat itu kecilnya. Gitu. Tapi tanagana gede. Gitu. Kita Kang Dika jangan dianggap bahwa tubuhnya begini kecil. Padahal tanagana mantep. Gitu. Tahu ditumpukan 10 digejretkan hancur. Kudika insya Allah. Tahu becek ta. Nah makanya setan tuh nyata-nyata musuh. Nah lalu gambarannya bagaimana sih godaan setan? Di surah Al-Hijr di sini disebutkan la uzayyina lahum fil ardi. Trik setan itu adalah bagaimana menghias perbuatan buruk terlihat indah. Apa yang dihias itu? Yang dihias itu adalah as-syahwat, sahwat. Sahwat itu keinginan. Teman-teman di sini punya keinginan kan? Terbatas atau tidak terbatas keinginan? Kehoyong mah terus. Bahkan nafsu itu makin tambah umur makin ngagedur. Tetapi kadang-kadang kemampuan yang tidak ada. Contoh, apa orang yang tidak punya gigi masih semangat makan jengkol? Masih. Kadang di blender. Kumaha carana kan? Ya misalkan aduh tidak kuat giginya, di blender kacang teh gitu. Artinya nafsu itu enggak berkurang. Maka Nabi pernah menggambarkan begini. Ada satu kotak nih. Beliau membuat titik di tengah, lalu ditarik garis dari tengah ini keluar kotak tadi. Kata Rasul, ini yang kotak ini ajal manusia. Kalau nggak kena ku iya itu. Akhirnya sudah kakurling ku ajal. Tetapi ada yang melebihi waktu usianya apa? Keinginannya, nafsunya. Melebihi ajal. Nah makanya setan bermain di mana? Di nafsu manusia. Karena nafsu itu punya 2 sifat. 1, menghalangi orang untuk taat. Gitu. Nah jadi nafsu manusia itu menghalangi orang untuk taat dan mendorong untuk mengejar apa yang dia sukai. Gitu kan, di hati ini kerasa nggak di hati itu perang batin gitu. Ini kan Persib main, dia baru lihat, untung 20-30, mainnya kick off ayeuna sekedeng deui. Kan baiklah, kan harus ada sebagian ngaji, sebagian anu nonton teu naon. Nu ngaji ngabarokahan nu nonton mudah-mudahan menang gitu. Kan poin pertama kan biasanya jeung baritot sok eleh wae. Apalagi lawan mantan kan, waduh repot gitu. Nah eta. Nah, 1, setan akan menghias perbuatan buruk terlihat indah. Dari mana ini? Yang dihias adalah nafsunya. Makanya ada kalimat zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Kali tong salah di. Hubbus syahawati minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tutus kacau deui tah maca hafidna tah. Jadi nafsu manusia ini
yang ditazin atau dibuat dihias indah oleh manusia dua hal. Satu, nafsu yang keluar dari perut. Nih, albatnu beteng. Dua, nafsu yang keluar dari parji. Dua lubang. Ieu ka dieu beteungna, ta eta lubang. Nu ieu mangasupkeun, nu itu mengaluarkeun. Kartos. Nu ieu mangasupkeun, nu ieu mengaluarkeun gitu. Tapi duananya potensi ini jadi jebakan setan. Kenapa bahasanya jebakan? Cing, kalau ranjau biasanya kelihatan enggak? Kalau ranjau katingali mah segede drum gitu, aman. Enggak akan ada yang terjebak kan? Tapi kelihatannya tanah ini rata, datar, bagus. Tetapi ketika orang datang kemudian menginjak meledak kan gitu. Itu yang namanya jebakan atau tipuan. Kenapa kita nggak melihat ada tentara yang pakai baju putih ketika perang? Kecuali tentara Air Indonesia pernahnya ninggalin baju bodas. Tapi tentara sekarang ada nggak yang pakai baju putih-putih? Kenapa tuh bodas? Sabab lamun bodas babari kotor, keripunya seuhna. Nu kadua kan untuk berkamuflase kan, buat nipu. Bajunya oleng-oleng jadi mengagoler sampai kak pakai apa di sini jerami gitu. Buat apa? Menipu. Jadi supaya menipu orang. Kalau tujuan nipu biasanya buat apa? Mencelakakan orang lain. Orang buat jebakan. Ini lubang nih. Di sini di atasnya kan seolah-olah rata. Seolah-olah rata. Sehingga orang tidak sadar bahwa dia sudah masuk jebakan. Ketika dia lewat ke situ terperosok. Tujuan di jebakan adalah mencelakakan orang. Itu jebakan. Nah kita juga ada kan yang, wah saya dijebak ini. Dijebak. Jadi saya menang nikah yang nugelis kejebak gitu. Dan jarangnya. Orang kan dijebak menikah kan. Kuhansip kejebak, padahal sebetulnya aku nggak cinta sama dia, tapi dia ngondang, datang berdua tiba-tiba digerebek kawinkeun, nah, gitu tip itu bisa tuh, triknya gitu, oh gitu digerebek, soalnya memang udah direncanain itu, nah itu namanya jebakan, biasanya mencelakakan orang. Nah jebakan setan itu sangat halus. Tadi pertama syahwat yang keluar dari perut, apa sih triknya setan itu? Apa kaitan dengan perut? Setan akan mendorong manusia menghalalkan segala cara untuk mengisi perutnya. Padahal dalam Islam itu halal haram itu sangat penting sekali. Urgen. Bukan urgen tunggalnya, urgen. Jadi penting banget kenapa Allah menetapkan ini halal, ini haram. Justru Rasulullah menyampaikan ala inna himallah fil ardi. Ketahuilah bahwa perlindungan Allah di dunia ini karena Allah menetapkan yang haram-haramnya. Kenapa tidak boleh makan bangke, babi, kemudian darah karena ada bahayanya. Kenapa tidak boleh berzina? Ada bahayanya. Kenapa tidak boleh riba, tidak boleh mencuri? Ada bahayanya. Nah, setan main di sini. Sesuatu yang bahaya ini, contohnya ada, ngurak, apa ngurak bahasa Indonesianya? Mancing kan? Kalau orang mancing, mau mancing belut, mancing ikan, pakai apa? Umpan. Kan? Bahasa Sunda mah epan. Epan itu biasanya disepan kan, dibikin bulat-bulat. Buat apa? Menarik perhatian ikan untuk memakan. Kelihatan oleh ikan itu makanan kan. Soknya tanya kalau makanan tuh kelihatannya. Tapi ketika digigit memang ada makanannya, tapi di situ sudah ada kail yang akan menentukan kematian mereka. Set gitu, mungkin takdirna mati di penggorengan. Tapi lamun gagal berarti lepas deui sok ayapannya. Set kena. Atau pakai cacing kan? Ada pakai cacing, asupkeun ka dinya. Sepertinya dia melihat cacing padahal situ ada kail. Kalau umpan modern malah pakai ikan-ikanan kan ya. Kalau tapi tergantung ari mancing impun kuno kitu mah hese. Lebih gede umpannya. Kelihatan seperti ikan yang bergerak kan.
lalu dimakan, ternyata itulah jebakan yang akan mencelakakan diri. Jadi halus sekali, yang namanya jebakan mau tinggali. Orang misalkan dijebak nih, kasih proposal, tanda tangan gitu. Ternyata di bawahnya geus aya amplop. Ya amplop naon? Ternyata amplopnya 25 juta. Rek dibalikeun deui lebar. Lumayan ya. Ternyata di situ proyeknya fiktif. Atau proyeknya yang dijalankan oleh koruptor. Akhirnya dia kejebak, kena. Atau akhirnya jebakan OTT. Kan orang yang operasi tangkap tangan. Itu juga sama kalau jebakan ketinggalan. Apalagi kalau orang mau menjebak kasih tahu dulu enggak? Tidak kan. Orang mau menjebak enggak dikasih tahu dulu. Datang kurir seolah-olah memberi suap. Padahal dia dijebak ketika menerima suap tertangkap tangan bahwa dia melakukan atau menerima suap. Padahal nu nyuap nate eta baladna sorangan. Supaya apa? Supaya dia kena jebakan ini. Nah setan pun sama. Trik yang pertama mendorong manusia menghalalkan segala cara. Dibuat manusia lupa bahwa ada halal dan haram. Nu penting mah beteung seubeuh pake weuteuh kata orang Sunda mah. Di antara trik ya, saya kalau baca beberapa hadis, kalau kita buka dalam bab adab jual beli saja, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan siapa orang yang bersumpah, ini kan mudah ya, orang bersumpah untuk membuat laku barang dagangannya. Kadang-kadang Allah kan disingkat jadi mialoh, katanya mialoh ieu mah sakieu gitu. Orang bersumpah untuk menutupi keburukan barang dagangannya, kekurangan barang dagangannya, supaya laku, bisa jadi dia laku. Dibuat laku barangnya, dia dapat untung besar, tapi oleh Allah dicabut keberkahannya. Nah, ini jebakan kan? Atau tadi nipu gitu, dengan jalan orang menipu. Nah, Rasulullah SAW pernah kan ketika datang ke pasar memegang gandum, di atasnya kering, ketika dimasukkan ke dalam, di dalamnya basah. Itu juga termasuk menipu. Maka pantas kalau Quran menegaskan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau dia membeli gitu, pengen murah, loba barang. Tapi kalau dia menjual buat orang lain, takarannya dikurangan. Timbangannya dikurangan supaya dapat untung. Maka jebakan setan di sini ketika setan menjanjikan keuntungan yang besar. Maka kadang kita menemukan ada ayat, saya lupa ayatnya Kang Jenal nih. Setan itu menjanjikan kepakiran, yaidukumul pakro. Aduh lupa ayatnya. Ada yang ingat? Inas syaiton apa? Nah, etalah. Surat apa ayat berapa? Ah, ayatnya lupa. Lupa sama dengan saya. Baris keberapa? Aduh. Setan itu menjanjikan kepakiran. Apa yang dimaksud? Gening nu ahli maksud bala leunghar. Nah, ini maksud pakir itu begini. Setan menjanjikan kepakiran karena dalam Islam tuh pakir atau kaya itu bukan apa yang kita miliki saat ini. Rasulullah SAW tuh kaya, tapi rumahnya mentereng tidak? Tidak. Tidurnya seadanya seperti itu. Makannya cek urang Sunda mah gampang koreh-koreh cok. Jadi sederhana sekali. Bahkan Aisyah pernah mengatakan 3 purnama teu masak. Kita hanya makan 2 yang hitam. Maksudnya air dan kurma. Eta Rasul itu. Tapi Rasul tuh kaya. Rasul tuh kaya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan setan menjanjikan kepakiran? Gini, bisa jadi orang tuh kaya, apapun dia miliki, untungnya berlimpah, tapi Allah cabut keberkahannya. Yang dimaksud keberkahan itu, rizki yang dia terima, harta yang berlimpah, tak sedikit pun mendorong dia untuk beramal soleh. Kalau dia tidak punya amal soleh, ke di akhiratnya juga kumaha, fakir.
Seperti itu. Orang punya harta tapi tidak mendorong dia berbagi, maka dia fakir di akhirat. Maka ada satu hadis, kita pernah bahas sama Kang Dika nih, mana kosot sodakotun min malin. Sedekah seseorang tidak akan mengurangi harta. Sok cobaan ayeuna. Buka dompet, punya uang 150.000, 50 atau 500 atau 152.000. Kira-kira nu kakenceleng nu mana? 100, jarang 500 mah. Cek orang Sunda mah tegal-tegele lah 500. 152.000 kalau datang kenceleng hari Jumat nu mana nu diasupkeun. Dia ada yang petugas buka kenceleng tuh. Di Alatip masih ada isi kenceleng nu 2.000. Aya tuh. Jual yang pernah ningali tuh. Oh, kalau di tempat saya masih banyak eta burahol. Waduh, 004 nu 3 gitu kan. Karena si bapak mau berangkat teh receh tuh jang naon kenceleng. Yang ditanya apa? Aya receh tuh jang kenceleng. Tapi enggak menghinakan. Masuk ke kenceleng 2.000 teh. 152.000. Uang kita nominalnya berkurang bertambah. Bisa ngitung tuh 152.000, 2.000 karena kenceleng ke nominal uang kita bertambah apa berkurang? Berkurang. Hakikatnya uang kita itu berkurang, tapi sebetulnya di hadapan Allah bertambah. Naon? 2.000. Jadi itu 2.000. Kan bagi kita mewalal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun kenikmatan dunia ini akhirat lebih utama. Jadi kalau kita punya uang nu diinfakkeun 2.000, nih tabungan kita yang akan jelas. Kan kita mah yakin nih akhirat tuh yakin tuh. Kalau insya Allah berarti tuh yakin. Insya Allah yakin, berarti insya Allah ente. Jadi kuma Allah nya insya Allah yakin. Yakin ada surga kan? Yakin nikmat surga lebih daripada nikmat dunia. Nah eta, kewe cek we, kenceleng ngaliwat nu mana. 152.000, nih yang akan jelas milik kita 2.000. 150 jelas jadi milik kita enggak? Belum tentu. Pulang dari masjid kacopetan. Bahkan lebih dari 150.000 naon jeung ATM nak kacokot. Bahkan jeung KTP na tah. Jeung SIM nak kacokot eta kan ngaluarkeun duit gede. Gara-gara teu ngaluarkeun, imah ngaluarkeun 2.000 wae. Ustaz kan saya geus infak 2.000 tapi leungit 150.000. Itu Allah masih sayang. Kan ada yang gini. Sedekah menghalangi orang dari bencana. Tapi saya masih kena bencana. Gus infak 2.000 yang dilindungi ku Allahnya. 2.000. Ternyata uang saya sadompet malah leungit gitu. Itu beruntung Allah masih hindarkan kamu dari bencana. Sabab lamun teu ngaluarkeun 2.000 jeung motor ta leungitna. Kan urang mah jeung motorna leungitna, tak karek dompet tungkul gitu. Nah, setan menjanjikan kefakiran bisa jadi manusia itu di dunia kelihatannya kaya. Tetapi Allah cabut berkah. Satu, tidak mendorong kepada ibadah yang menghasilkan amal soleh bagi dirinya. Dua, kadang dicabut berkah teh, sok tah punya kamu segalanya, tapi kamu tidak bisa menikmati. Gitu, kita berkah teh. Jadi kalau harta kita terberkah, ya mah indikator biasanya dompet teh loba, eusina lain lobanya, udah nggak bisa dilipet nih dompetnya. Kan ciri dompet anu eusina loba teu bisa ditilepkeun. Ustaz da memang saya mah tara ditilepkeun, da memang anu panjang teh ya gitunya. Tapi eusina mah yang naon. Misalkan indikator ya teu barokah. Selain poin pertama tadi sudah kita bahas, poin kedua kita dihalangi untuk menikmati apa yang kita punya. Ada nggak orang yang dompet nang kandel tapi kita nggak bisa menikmati? Rek jajan ieu teu bisa. Mau jajan ieu teu bisa. Nah teu bisa Ustaz pan uangna aya, nyeri huntu. Tuh kan sakit gigi. Sehingga semuanya rasanya jadi waluh. Nu waluh nu hayang teh waluh we kabehanana. Gitu. Karena waluh deui gitu. Ada orang yang
hartanya berlimpah, depositonya luar biasa, tapi Allah berikan sakit yang luar biasa sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dia dapat. Atau sehat Ustadz awak nama, depositonya banyak tapi diririut ku anak. Kartosnya diririut ku anaknya, iya masalah anak sehingga keluar iya, luar biasa. Anakna tak atau masalah, istrina nuriwuh. Istri masalah, bangsat nggak poe datang. Gitu sampai Kak, ya Allah, saya pernah datang ke satu rumah, si kursi itu dirantai, kursi dirantai. Ece, nah ya kursi dirantai, mun Ustadz geus capek abdi mah. Beberapa kali ke kursi wae nu maling tuh. Hidup kita dibuat tidak tenang dengan harta yang kita miliki. Beda tinggal di jeung nu jalma teu boga harta. Rumah nggak pernah digembok, bumblang we. Ya ece teu sieun aya nu maling, made maling naon atuh ka dieu mah. Maling sangu tong boro-boro maling sangu abdi ge eueuh sangu teh. Gitu, rek maling beas, maling naon gitu. Artinya hati-hati. Siapa tahu apa yang kita miliki tidak berkah. Nah, ini kan contoh tidak berkah, satu mah tengah dorong karena ibadah. Ieu mah saprak gajihan didinya, semangatnya teh hayang kaalatif, hayang ibadah we. Itu kuat hayang tahajud. Wah, itu mantap tuh. Dua tadi dia dikasih nih oleh Allah teh segala kemudahan. Tetapi Allah cabut keberkahannya dengan cara apa? Dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Itu dua hal nih. Tiga orang tambahan deh. Ciri-ciri berkah mah gitu. Selain tidak dimiliki, Allah akan ambil dengan cara yang kita tidak enak. Saya lupa ayatnya, ketemu di sini Harafiz Wungkulnya, alhamdulillah. Falamma nasu madzukiru. Lanjutkan Kang Jenal. Ketika mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, maka dibukalah kepada mereka segala macam kesulitan. Setelah sebelumnya mereka itu bahagia. Jadi Allah berikan ketika mereka palama nasu madzukiru, ketika mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan, Allah bukakan segala kemudahan. Bukakan. Maka ketika mereka sedang asik-asiknya, Allah akan cabut. Tak gitu, tegenah kan ya, kergenah-genahna dicabut gitu. Beda jeung nu biasa susah dicabut, memang biasa lagi naon susah. Jadi ketika orang lupa terhadap apa yang Allah peringatkan, ku Allah teh lain dipersusah, dipermudah. Tak mun hayang usaha lancar, tong rajin-rajin teh salat teh gitu. Apalagi jangan perhatikan halal dan haram lah. Kalau pengen cepatnya beunghar, jangan peduli halal haram lah. Full kita bekerja luar biasa kan ikhtiar kita, jangan pakai pakem halal dan haram. Wah rek cikut kanan cikut kiri, insya Allah berhasil. Kenapa insya Allah? Pan Allah nakdirkeun makan. Gitu. Tuh kan begitu. Kadang-kadang godaannya begitu. Ada orang yang saprak hijrah, jadi hese saya mah. Tahajud rajin, baheula mah babari rezeki teh, itulah ujiannya. Tapi hati-hati kan, jangan dulu senyum, jangan dulu bahagia kan. Alhamdulillah saya mah tara salat ge awak sehat. Dompet kahandel, usaha lancar. Itu juga saya tak tarang geus hideung, boro-boro usaha ge bangkrut wae, tahan gitu. Itu bukan indikatornya di situ kemuliaan dari Allah. Makanya ada orang yang ketika dia makin lupa kepada Allah, makin Allah beri. Makin Allah permudah. Makin Allah buat populer dia itu misalnya. Makin jauh dari Allah, makin Allah beri terus. Ketika sampai di puncaknya, Allah jatuhkan dia. Dengan cara yang dia tidak enak. Luar biasa kan. Terus naik ke puncak, turunnya kan harusnya indah ya. Ya mah dikunculungin, apa dikunculungin teh? Dilepaskan, kepruk, wah gitu. Udah gitu naon, katinggang deh, enggak sepejet. Itu yang disebut sudah tertimpa tangga, jatuh. Wah itu. Oh tibulak ya, nah itulah aturan penting mah kita sama-sama ikhlas lah. Nah ini yang pertama ya, jadi tadi setan godaan pertama
didorong manusia untuk menghalalkan segala cara. Teu halal, mau halal mau haram, anu penting mah beuteung seubeuh pake weuteuh. Yang penting perutnya kenyang. Kalau kita sudah sampai di zaman itu atau ada rasa-rasa begitu, berarti setan sudah berhasil. Kalau kita sudah nggak peduli nih, ini halal, ini haram, berarti setan udah berhasil. Indikatornya tanya ke diri sendiri, kalau kita udah nggak peduli nih, yang penting mah nerima uang aja lah. Kalau seorang istri, nu penting mah nerima uang, nggak pernah tanya, akang teh usaha teh apa? Dengan cara apa akang begini kan gitu, nggak pernah nanya dia. Yang penting mah dapat saja bulanan dari suami, itu udah jebakan setan. Nu penting mah aku bisa belanja, bisa jalan-jalan ke mall, traveling sama teman-teman ke Singapura kan gitu kan biasa. Kayak orang biasa Singapura, dia mah asli Singapura gitu. Dia nggak pernah tanya suaminya itu gimana sih bisnisnya. Dengan cara apa dia dapat uang. Anu penting mah saya nerima, itu udah jebakan. Karena setan seneng ketika orang memasukkan sesuatu ke dalam perutnya yang haram. Karena ada hadis, mana batalahmuhu min haramin panaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu akibatnya. Neraka itu lebih utama baginya. Dulu orang Yahudi mengatakan al-bai'u mislu riba. Jual beli itu kan seperti riba. Pada baik lah, ngapain orang susah-susah. Jual beli, toh riba dan jual beli itu sama saja. Sama saja. Tapi kan jebakan setan begitu. Kan orang kadang-kadang ke bank konvensional sakitu, ke syariat juga sama-sama aja, bahkan lebih ruwet ke bank syariat, mending bank konvensional tuh, udah jebakan tuh setan. Syariat kesananya baik kene kan, nah itu artinya orang mengecilkan. Kalau orang semuanya berpikir begitu, lalu kapan kita mau berkembang syariat? Saya kasih contoh tentang ucapan Yahudi bahwa riba dengan jual beli sama aja. Saya butuh motor nih, harga 20 juta. Tong disebut merek Vario misalkan. Untungnya Mario lah, motornya Mario. Harga 20 juta. Datang ke Dika, kan Dika orangnya banyak uang pangabutuhnya. Nah, Kang, saya butuh motor nih. Bosen motor nu ieu. Barangkali punya uang dingin. Berapa? Ya nggak banyak, 20 juta buat beli motor merek Mario. Oke lah, kasih 20 juta. Beli Sam, udah beli udah. Kapan mau bayar kira-kira? Ya paling saya minta 3 tahun aja. Oke 3 tahun. Tapi jadi 25 ya, sip, oke jadi 25. Berarti saya pinjam uang 20 juta, saya mesti bayar 25 juta ke Dika karena rentan waktu 3 tahun. 1, 2. Masih Kang Dika juga, gampang. Kang, saya butuh motor Mario, no harga 20 juta wanya. Tungguan Ustad, saya belilah. Dika beli motor harga 20 juta, merek Mario. Datang, nih mau caranya gimana, mau dicicil berapa lama? Saya minta paling 3 tahun. Baik, saya beli 20 juta ya, karena cicil 5 tahun atau 3 tahun lah. 3 tahun tong lamitingnya, jadi 25 nya. Oke, deal 25. Dah, beres. Bawa motorku. Yang pertama motornya punya siapa? Punya Dika kan? Saya beli ke Dika motor. Dicicil dengan harga 25 juta selama 3 tahun. Akad pertama, akad kedua, Dika dapat berapa? Dua-duanya dapat 25 juta. Nu halal nu mana? A atau B? Yang bisa menjawab benar boleh pulang. So. A atau B? Yang benar? Yang dibolehkan yang A atau yang B? Yang B. Kenapa yang B? Karena yang B mah al-bai'u, yang A mah ar-riba. Apa bedanya? Begini. Pertama, saya pinjam uang. Yang kasus pertama, saya pinjam uang ke Dika. Dika ngasih uang 20 juta. Dicicil, saya bayar secara mencicil selama 3 tahun. Jadi 25 juta. Saya bukan transaksi jual beli, tapi saya transaksi pinjam meminjam.
Dalam Islam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap pinjam meminjam di mana si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan itu riba. Apa keuntungan yang didapat oleh Dika? Dari rentan waktu yang ada Dika dapat kelebihan 5 juta. Nah ini haram. Nuka dua akadnya jual beli. Dan saya bukan pinjam uang, tapi saya beli motor dengan cara nyicil. Dika bukan meminjamkan uang, tapi ngajual motor, akadnya al-bai'u. Nah cek Yahudi pada baik, innamal bai'u mislur riba, bahwa jual beli itu seperti riba, sama-sama menang 25 juta, ribet amat sih. Tuh. Padahal akad pertama mah uang dengan uang dilewihan. Akad kedua dari uang dari uang menjadi barang. Nah itu bedanya. Gitu. Jadi tidak ada perputaran. Gitu. Nah, baik. Jadi di sini hati-hati, banyak jebakan setan dari yang saya sampaikan. Setan mendorong manusia supaya menghalalkan segala cara, yang paling pokok beteungna seubeuh. Dan banyak jebakan yang lain. Contoh punten ya, suap menyuap. Suap menyuap ada nggak yang di hadapan langsung? Ada yang terang-terangan? Iya kanggo nyuap kan teu kan? Di balik meja kan? Kadang-kadang di bawah jeung mejana. Sampai ada dulu anekdot lucu ya, cek urang mah lucu gitu tanya. Negara terkorup itu nomor 1 negara A, saya lupa negara apa ya terkorup di dunia tuh. India apa Cina tuh Sam? India contohnya, punten Pak Indianya, ini contoh ini India nomor 1. Ada yang lucu di situ cenah, kedah nama Indonesia. Indonesia nomor 3. Cuman dia suap panitiana sehingga jadi nomor 3. Gitu. Salah nomor 1. Suap panitiana jadi nomor 3. Gusti nu agung tina eta tina ngitung korupsi wae disuap jadi nomor 3. Eta mah henteu heureuy, eta mah heureuy nya. Heureuy lain di Indonesia ieu lah ieu. Contohnya ada orang ge enak bangsa Indonesia disebut bangsa terkorup, nggak enak juga kita. Gitu. Itu mah saking ku heureuyna, tapi ada emang yang namanya suap menyuap disebut dalam Islam riswah itu dengan cara yang halus. Kadang-kadang apa? Dihandapeun meja, di kolong. Kadang-kadang non di bawah jeung mejana. Kadang-kadang asupkeun kana kana map simpen kan gitu. Nah itu karena parsel, nanti bagaimana hukum menerima parsel gitu. Kalau parsel penyanyi bagus kan, ada parsel penyanyi, parsel. Ini mah parsel, kalau dapat semata-mata dapat parsel boleh, tapi parselnya dalam rangka apa? Contoh saja, Rasulullah SAW kedatangan pegawai zakat Rasulullah. Dia datang, ya Rasulullah ini untuk Anda, setoran zakat hari ini untuk saya. Keheula cenah. Di mana eta? Yang wajib zakat ngasih ke saya ini. Rasul kan nanya, andai kata engkau bukan jadi pegawai Rasulullah tapi engkau tinggal bersama ibu dan bapakmu, apakah mereka akan ngasih kamu? Ya itulah Rasul, karena saya jadi pekerja Rasul maka saya diberi. Gitu kan? Nah inilah yang termasuk dalam bahasa sekarang itu gravitasi. Nyata maksud saya, gratifikasi gitu. Nah itu kalau apakah hukum memberikan hadiah boleh? Boleh. Tapi ketika dia jadi pekerja Rasul, terkait dengan tanggung jawabnya, maka orang memberi khawatir nanti mempengaruhi pekerjaannya, maka hukumnya jadi haram. Tah setan ti dieu main datang. Sok teu naon ieu malah ngan saukur 10 juta tinu 10 miliar mah saeutik gitu. Nah, tapi disitulah setan menjebak. Di sini teman-teman kan sudah kelihatan belum pada matang-matangnya karena belum pada beruban ya. Mulai matang mah kerjaan matang udah bagus, di posisi yang bagus. Apa yang saya ceritain ini akan banyak lihat. Ada orang yang pegang proyek ini, ada acara di hotel ieu. Dia pegang acaranya. Nah, di sana tawiskeun, Kang mau di langkungan ieu teh. Gitu kan? Mau di langkungan lumayan Kang. Nah, nyesok atuh
Tapi saya kadenya ke atasan kudu lapor segini, ya udah di pihak hotel segini, ini dileuwihkeun. Engke naon? Tengmen we nya. Nah, batang ka kantor datang deui. Sabaraha teh aslina sakieu hotel teh? Nya teu Kang ieu mah. Aslina mah sakieu ngan urang-urang we. Nya kelenya tengmennya, akhirnya tengmen deui, patengmen we. Akhirnya berapa orang yang dapat keuntungan dari dia markup harga itu. Saya cerita ada temen tuh, dia jual merchandise. Datang kan orang, Pak ini berapa satunya? Dari saya tuh 10.000 aja Pak. Kalau partai banyak ya bisa 9.000. Ya nggak apa-apa, kalau begitu 10.000 saya deal. Tapi tolong dikwitansi 15 ya. Gitu kan ya? Tolong dikwitansinya berapa? 15. Merugikan nggak bagi teman saya yang ngejual merchandise? Tidak merugikan. No nesena sih itu 15 juta, 15.000 satu. Tapi hati-hati jebakannya. Ngasaan henteu tapi ke bawah dosanya. Ustaz kieu teh lamun aku mah dosa-dosana aku memanehanana we. Iya, tapi di situ ada tanda tangan Anda. Ya kan, tanda tangan dia kan, harga sakitu. Padahal dia tidak menerima nominal 15.000 per pitch. Dia tidak menerima seperti itu. Dia tidak menerima 15.000, yang dia terima 10.000. Tapi di kwitansi dia tulis 15.000. Naon memberi kelebihan kasih. Karena dia dari 10.000 pun udah dapat margin, udah dapat apa? Dapat untung lah. Dari 10.000 udah dapat untung dia. Makanya tulis 15.000 karena menguntungkan dia. Tah nu kieu nu teu kararaos. Anda yang belum bekerja ke sana can mendahkan nu karar itu. Nah, ini luar biasa jebakan setan baru bab al beteungu al perutu. Gitu. 2, nanti apa yang dijebak oleh setan tuh? Syahwat yang keluar dari parjinya. Seks. Sama tadi jeung bab harta, ngumpul-ngumpul harta geus maot teu kabawa. Bahkan ketika mati alpartnya nggak mau dimasukin jenazah, tetapi nginjem ambulan alatip, misalkan mungkin alatip gado ambulan. Orang terkaya di sini saja kalau meninggal pasti pinjem tempat memandikan ke masjid. Nggak ada orang begini, pun bapak mah badai langsung pinjem ke tukang las dapat pengen yang gres, yang masih ori, nggak mau yang bekas. Gitu. Jika aya nu sombong eta datang nawar cermin. Dia bilang, iya mah bekas kabeh. Saya pengen yang ori. Yang ori yang masih dibuka di dusnya dan belum pernah dipakai. Karena kalau yang di pinggir jalan tuh semuanya bekas. Bekas orang ngaca. Kadinya ngaca berarti kan bekas. Ya kan? Dia orang ngaca. Berapa orang yang lewat situ ngaca pan berarti bekas orang ngaca. Saya pengen ori. Dibuka lagi ulah kudu kieu tah. Ulah anu ngaca kadinya. Luar biasa, ku ori-ori nah eta jelema. Nah, jadi hati-hati dengan jebakan setan, harta yang begitu melimpah pun kadang ketika mati seperti nggak ada gunanya, nggak dapat apa-apa. Nggak bisa ngerasain apa-apa dari apa yang dia miliki. 2, tadi bab seks. Allah menghalalkan nikah dan mengharamkan perzinaan. Tapi ada orang-orang yang terjebak untuk menghalalkan itu. Menghalalkan teh asana haram ya. Teka rasa, karena jebakan setan mah pelan-pelan dikit-dikit. Dari pegangan tangan, kemudian berpelukan, kemudian tidur bareng, hamil duluan, kawinkeun. Leung mun dikawinkeun, leungit we. Sila laki nanti kan banyak yang semacam itu tidak bertanggung jawab. Mulainya dari mana? Dari membuka aurat. Tapi dah sekarang mah luar biasanya. Dengan setan gepeng ini gampang gitu. Orang mau melihat aurat perempuan tuh kudu noong, baheula mah hayang ningali dalemannya tuh noong, mata teh badag sabelah, baheula mah pake noong kieu nya. Sekarang mah enggak usah. Muka we jeung tuang toong kieu we, buka bisa. Nah Ustaz apal kan pernah ningali gitu nya. Katingali gitu kan. Aya katingali itu kan penasaran ya lumayan gitu tah eta penasaran. Artinya untuk dosa sekarang itu mudah sekali. Makanya setan menjebak itu kebanyakan anak-anak muda. Kenikmatan sesaat. Da teu lila ya.
Bagi teman-teman yang belum menikah, telami nikmatna. Tapi apa? Penyesalan dia bertahun-tahun. Akibat apa? Jebakan setan. Kan ngerasa bahwa kita tuh berhasil kalau kita bisa menaklukkan hati seorang perempuan padahal kita belum siap nikah. Asa handsome banget kita teh, aduh cinta yuk, ini si eta ternyata daikeun ka urang. Kita asa berhasil kalau mampu membonceng seorang akhwat di belakang kita. Padahal bukan Gojek. Nah, sorangan itu beda jeung Gojek banyak. Kita teh asa berhasil, padahal hati-hati itu jebakan dari setan banget. Hati-hati dengan jinama, tipis, deket, gampang bisa. Ini mah gak berdua-duaan Ustadz, ente, dai mah pacaran syar'i. Pacaran syar'i. Kita nggak berduaan kok ada adik saya yang menemani. He budak nanti budak letik adik nanti kan sok gulit tuh kan dihandap. Anggar ada duaan. Ayo nu tiluan disingsieunan. Dika menemani temennya. Gitu. Cuma diperingatkan. Dika suka ngaji. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak ada dalil? Ya bila seorang laki-laki dan perempuan berduaan yang ketiganya siapa? Setan. Maka kamu pergi karena kamu setannya. Dan gelo pisan datanya. Eta. Kayak pacaran syar'i gitu, nah pacaran syar'i gitu. Jadi ini banyak jebakan-jebakan setan seolah-olah ini teh apa boleh indah. Karena kalau jebakan nggak indah nggak akan terjebak. Justru karena indahnya jebakan itu banyak orang yang terjebak. Mengorbankan reputasinya from hero to zero gara-gara hal yang sepele. Inilah yang disebut tazyin yang dilakukan oleh setan. Karena sudah jam 9:30 itu aduh, cekap lah gitulah. Kayak bersambung tenan naon, tapi kita kayak sok pohode judul ieu teh. Ini gambaran ya. Nah, karena tadi ini baru ngambang nih pengajian nih, baru menyebut godaan. Itu baru satu poin tentang tazyin. Bagaimana sih supaya kita minimal punya pagar supaya kuat nih melawan godaan setan ini. Bukan berarti saya kuat. Karena saya juga sama, masih belajar memperkuat diri. Satu, jangan pernah, ini yang termudah ya, jangan pernah menjauhi orang-orang yang soleh. Tetap bergaulah dengan orang-orang soleh, karena setan tuh senang menggoda yang sendirian. Tak tong sorangan wae dik, mudah-mudahan ya 2022 bulan Januari sudah punya pasangan. Cukup kan? Cukup ya? Cukup lah insya Allah. Mudah-mudahan didengarkan oleh yang lain, doanya ya MC masih jomblo. Nah satu, jadi satu, jangan menghindar, jangan menjauh kumpulan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan di kita teman-teman di sini, di SIP, Pemuda Hijrah ini termasuk orang-orang soleh. Apa pentingnya, kenapa sih orang-orang soleh itu penting banget buat kita melawan setan? Karena ketika kita drop, ketika kita lemah ada yang menguatkan, ada yang mengingatkan. Ketika salah ada yang meluruskan. Luar biasa kalau kita nggak punya teman orang-orang soleh, ketika kita salah dibiarin. Ketika kita bengkok nggak ada yang ngelurusin. Ketika kita lemah nggak ada yang menguatkan. Itu pentingnya punya bi'ah soli'ah, punya lingkungan yang soleh. Maka poin pertama, yang paling mudah dulu, ketika kita ingin melawan setan itu, bersamalah orang-orang yang soleh. Cari orang masing deket teh, ngudag teh lain ngudag artis tapi ngudag ustad, lain pinjaman duit kade. Deketi orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, itu yang membuat kita kuat. Jadi dekat dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, nah ini yang rada naik deh ya tingkatnya. Kuatkan kita untuk bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Nah istiqomah berusaha itu. Mulai yang terkecil, sholat berjamaah. Ningkat ke sholat sunat, malam bangun malam, itu riadoh terus berlatih. Maka itu menyebabkan kita punya kekuatan. Karena dalam satu hadis, contoh ya, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu melakukan sholat malam. Kenapa? Sholat malam itu da'bus solihin, kebiasaan orang soleh. Kemudian sholat malam menghalangi kamu dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahanmu dan menjauhkan kamu dari penyakit. Tuh, itu contohnya kan. Jadi kuatkan ibadahnya. 3, jangan pernah surut untuk terus menambah ilmu. Karena inilah yang akan menguatkan kita. Jadi selain imun kuat, iman kudu kuat. Punya bi'ah solihah, kemudian kuat ibadahnya. 3, tidak pernah surut mencari ilmu. Yang keempat,
teruslah kita memohon kepada Allah supaya hati kita dijaga. Maka ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Karena hati itu bolak-balik. Jangan sampai ketika satu saat sedang istiqomah aya godaan yang luar biasa sehingga dari yang lurus kemudian menjadi belok. Ini bersambung, mudah-mudahan di kajian yang lain kita bisa sambung kembali. Alhamdulillah, syukuri setiap perkembangan yang ada dari PPKM ini. Mudah-mudahan beranjak sedikit demi sedikit kita kembali kepada lebih dari new normal ya. Mudah-mudahan. Sehingga apa yang kita bisa lakukan bisa lebih bermanfaat dan lebih berpoin, lebih mulia di hadapan Allah.